Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di pertemuan pertama pada mata kuliah konsep teknologi, akan saya bahas tentang pengertian konsep teknologi. Nah, kita mulai masuk ke materi ya. Yang pertama adalah pengertian tentang konsep. Jadi, beberapa pengertian tentang konsep adalah sebagai berikut. Konsep itu adalah rancangan atau buram. Jadi pada dasarnya setiap sesuatu yang akan kita bangun itu memerlukan sebuah rancangan ya atau konsep. Nah, dalam rancangan tersebut akan tergambar apa yang akan kita kerjakan sebagai implementasi dari apa yang sudah kita rancang. Nah, contohnya seperti ini, kita misalnya ingin membangun sebuah rumah. Nah, di sini ada gambarannya, gambaran rancangannya seperti apa. Nah, itu contohnya ya. Lalu selanjutnya, konsep adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dalam peristiwa konkret ya atau peristiwa nyata. Nah, di sini contohnya ada sebuah konsep kendaraan yang mirip drone ya. Nah, mungkin ini bisa terbang juga karena bisa digunakan di darat atau bisa juga digunakan di udara. Nah, ini adalah konsepnya. Lalu selanjutnya, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Nah, jadi misalnya ini adalah sebuah konsep dari sebuah objek. Ya, objeknya itu apa? Nah, kalau di sini diperhatikan contohnya ini adalah objeknya sebuah air. Air dipecah menjadi H2 dan oksigen, lalu dilakukan dimanfaatkan hidrogennya. Nah, hidrogennya itu bisa dilakukan untuk proses pembakaran. Nah, apabila sudah dibakar, maka si hidrogen tersebut akan berikat lagi dengan oksigen sehingga akan menghasilkan air kembali. Jadi bisa saja sebuah konsep itu adalah sesuatu untuk mempelajari hal-hal yang lain gitu. Nah, oke, selanjutnya pengertian tentang teknologi. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah tekne dan ya, yang artinya cara, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan mempermudah pekerjaan manusia. Nah, contoh lain bukan contoh lain ya, maksudnya pengertian lain. Pengertian tentang teknologi adalah yang pertama, selanjutnya adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Lalu yang kedua adalah ilmu pengetahuan terapan. Dan selanjutnya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, ini sini teknologi ya, kita berbicara tentang teknologi. Kalau di sini tadi kan masih berupa konsep ya, yang kendaraan dengan drone ya digabungkan antara kendaraan dan konsep drone. Dan ternyata ini sudah bisa direalisasikan. Ya, ketika sudah bisa direalisasikan, ini menjadi sebuah teknologi. Lalu konsep yang tadi yang tentang air, ya, hidrogen, air dan oksigen. Nah, di sini sudah direalisasikan menjadi sebuah teknologi baru berupa mobil berkendaraan yang berbahan bakar hidrogen ya. Nah, di sini kan apabila bahan bakarnya ada hidrogen, itu akan menghasilkan eh, air. Jadi tidak menghasilkan asap. Jadi menjadi kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang dasar sebuah teknologi. Jadi dasar sebuah teknologi adalah ilmu. Nah, suatu ilmu dapat dikuasai dengan proses belajar. Nah, proses belajar ini ditujukan dengan adanya rasa ingin tahu ya, yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan atau bertanya. Nah, itu proses belajar. Sehingga apabila tidak bertanya ya atau tidak ingin tahu, berarti tidak ada proses belajar. Nah, itu ya, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian semakin dewasa seseorang seharusnya semakin canggih proses belajarnya.
Jadi cara dia bertanya pun akan semakin canggih karena pengetahuannya sudah bertambah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode mencari jawaban. Nah, dari rasa ingin tahu itu kan kita ingin mencari jawaban. Nah, cara mencari jawaban itu ada tiga. Yang pertama bisa berguru, yaitu kita berguru langsung kepada seseorang yang kita anggap lebih pintar, yang kita anggap yang memiliki pengetahuan lebih baik dari kita. Nah, kita bisa bertanya dari guru. Nah, dari proses bertanya itu kita bisa mempelajari apa saja pengalaman dia, ya, pengetahuan dia. Nah, dari situ itulah proses berguru. Lalu selanjutnya bisa juga dalam cara mencari jawaban itu adalah dengan membaca buku. Nah, membaca buku ini adalah cara yang paling objektif untuk mengetahui berbagai informasi keilmuan yang merupakan kompilasi pengalaman manusia yang tertulis secara sistematik. Nah, jadi buku itu juga sebetulnya karangan manusia ya. Nah, jadi bisa juga kita pelajari eh, sebuah ilmu dari buku gitu ya, selain dari berguru. Nah, selanjutnya adalah praktikum. Jadi praktikum di sini pengertiannya adalah seperti pembuktian ya. Jadi misalnya apabila kita sudah mempelajari sebuah ilmu, contohnya ilmu-ilmu pelajaran yang kita pelajari kimia, fisika, biologi atau ilmu pengetahuan lainnya, itu adalah berupa teori-teori yang apabila kita ingin memahami lebih lanjut itu kita harus buktikan. Nah, pembuktian itulah mungkin bisa kita sebut sebagai praktikum. Nah, dari proses pembuktian itu kita akan mengalami pemahaman-pemahaman baru gitu ya. Nah, bisa saja pembuktian itu dilakukan di laboratorium atau di lingkungan atau di sekitar kita. Nah, jadi praktikum itu sebetulnya tidak terbatas hanya berada di dalam lab saja, tapi bisa saja di luar juga gitu ya. Oke. Selanjutnya, perlu tidak kita sebuah konsep teknologi? Nah, jadi dasar pemikirannya adalah sebagai berikut. Dengan adanya ilmu, kita bisa buat teknologi yang sangat canggih. Nah, begitu banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Tapi jika kita salah menerapkan ilmu dengan baik, buat apa ilmu yang akan kita gunakan itu? Kita memerlukan konsep teknologi agar teknologi yang kita pakai atau bahkan akan kita ciptakan itu menjadi teknologi yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi bukan teknologi yang malah menghancurkan ya, malah yang tidak bermanfaat. Jadi akan sangat baik apabila teknologi yang kita buat adalah teknologi yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi disitulah kenapa kita penting membuat sebuah konsep teknologi yang baik gitu. Oke, cukup sekian materi dari saya. Ini awal pembuka untuk materi selanjutnya ya. Ya, apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.